pagi Bu Nanda. Iya, selamat pagi Pak Malik. Bagaimana kabar hari ini? Iya, kabar saya baik. Baik ya. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan observasi sebelum nanti saya masuk ke kelas Ibu. Nah, mungkin tujuan pembelajaran yang akan Ibu nanti ajarkan di kelas 10 perhotelan apa? Tujuan pembelajarannya yaitu siswa nanti diharapkan mampu menjelaskan tentang informasi dan wawasan secara menyeluruh tentang pengembangan dan pemuktahiran pengetahuan industri pariwisata dan isu-isu global, objek dan daya tarik wisata, serta pengembangan daerah tujuan wisata yang berkebinekaan global serta pemuktahiran hotel sistem. Oke, lumayan panjang tujuan Iya. Jadi perlu untuk ingatan yang lebih super tentunya ya. Ini Ibu udah pernah mengajarnya sebelumnya? Sebelumnya terus terang Bapak, saya belum pernah mengajar mata pelajaran ini. Jadi saya dan siswa sama-sama baru belajar terkait istilahnya materi dasar-dasar perhotelan. Ya, jadi basic Ibu bukan dasar-dasar perhotelan tentunya ya. Tapi dulu saya sempat kuliah Pak, walaupun nggak tamat. Oh, ada. Ada. Tapi nggak masalah. Jadi nyambung ya. Jadi Pernah ingat sedikit-sedikit. Karena tugas kan harus mau. Iya, harus tugas mau. Sekolah harus kerjakan. Baik ya. Iya. Nah, karena Ibu ini mungkin pengalaman baru tentunya ya di dalam mapel yang baru juga. Area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam mengajar dasar-dasar perhotelan seperti apa? Tentu saja saya ingin mengembangkan area saya di bidang pedagogik ya Pak. Pedagogik ya. Kemudian saya juga ingin meningkatkan pengetahuan siswa Bapak, baik itu pengetahuannya karena ini kan dasar sekali. Setelah saya melakukan asesmen diagnostik maupun non diagnostik, mereka itu meskipun mereka memilih sekolah di sini yaitu sekolah SMK perhotelan, tapi ternyata wawasan mereka terkait tentang wisata, hotel itu masih sangat kurang Bapak. Jadi saya ingin membantu mereka untuk membuka pikiran mereka bahwa seperti ini loh hotel, seperti ini loh pariwisata. Oh ya, jadi anggapan sebelumnya kemudian itu ketika sudah memilih jurusan perhotel Ibu anggap sudah tahu lah sedikit. Tahu sedikit ya. Tapi melalui asesmen diagnostik jadinya belum ternyata belum. Atau bisa dikatakan belum sama sekali? Ada 1 atau 2 orang anak, mereka mengetahui bahwa di dekat rumahnya mereka itu, iya Bu, di sana ada villa bernama ini, ibu saya kerja di sana di bagian spa, kakak saya kerja di bagian restoran seperti itu. Tapi hanya 1 atau 2 orang Pak. Ya, sisanya mereka sempat saya nanya, kira-kira di sekitar kita apa ada hotel nak atau villa atau mungkin guest house atau homestay, mereka nggak bisa jawab. Padahal dilihat dari letak geografis ketika mereka menuju sekolah sini, mereka sudah lewat sebenarnya ada hotel kan di sana, ada hotel, ada villa dan homestay dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak peka bahwa itu yang akan mereka pelajari seperti itu. Jadi sedikit tidaknya sebagian besar bisa dikatakan ya, sebagian besar dari murid belum paham betul terkait apa sih dasar-dasar perhotelan. Ya. Oh ya, terus rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai pengembangan yang ingin Ibu kembangkan seperti apa? Rencananya karena ini kita kan baru belajar baru dimulai dari bulan Juli Pak ya, masih ada waktu untuk kita berpikir untuk mengajak anak membuka wawasan mereka itu. Jadi terkadang ini karena jam di kelas itu lumayan panjang, 1 minggunya itu ada 12 DP Pak, tidak seperti bahasa asing yang cuma 2 jam. Di dasar-dasar perhotelan itu ada jam berjumlah 12 jam, itu jamnya lumayan panjang. Jadi ketika saya membaca situasi ketika anak-anak mulai terasa bosan, mulai terasa dia capek, saya akan putarkan mereka video di YouTube terkait fasilitas-fasilitas hotel, meskipun mereka sudah sempat bermain di hotel kita di sini Pak. Jadi saya putarkan lagi bahwa di sekitar kita itu ada hotel terkenal namanya ini loh, yang di Ubud kayak gitu. Kemudian juga
mereka juga memiliki kendala Pak di bahasa asing dasar. Kan di pelajaran dasar-dasar perhotelan itu akan selalu ketemu dengan istilah-istilah asing. Jadi mereka itu hal-hal sederhana pun mereka nggak tahu bahwa oh ini artinya loh kayak gitu. Kemudian yang untuk solusi permasalahan yang kedua tadi yang masalah istilah-istilah asing itu, saya memberi mereka challenge membuat kamus pribadi. Jadi ketika mereka menemukan istilah-istilah asing selama mata pelajaran dasar-dasar perhotelan, silakan dicatat itu, ditulis artinya. Jadi secara berkala itu dikumpul untuk saya review seperti itu. Kemudian rencana pengembangan selanjutnya tentu saja saya akan mencoba berbagai teknik atau strategi pembelajaran yang mungkin itu bisa saya adopsi untuk dilaksanakan di kelas. Mungkin saya menggunakan seperti tadi itu menggunakan media YouTube. Kemudian untuk untuk pengetahuannya mungkin saya memberikan mereka semacam kuis. Tempo hari saya mencoba kuis memakai aplikasi Kahoot. Selanjutnya saya mencoba untuk aplikasi Bamboozle kalau nggak salah. Itu seperti kuis-kuis di TV. Oke, jadi strategi pembelajaran bisa dikatakan digitalisasi ya? Iya. Oke. Jadi banyak sekali strateginya itu untuk mensukseskan pengembangan yang ingin Ibu capai seperti itu, Bu ya? Iya. Oh ya, dalam situasi Ibu mengajar di sekolah, jadi hal apa yang mendukung kira-kira realisasinya hal yang ingin Ibu capai? Hal yang di sekolah Pak ya. Jadi saya sangat terbantu dengan fasilitas tentunya yang ada di sekolah Pak. Misalnya ada proyektor yang bisa saya pakai kapan saja ketika saya perlu untuk mengajar. Kemudian saya juga senang di sini berkolaborasi dengan guru mata pelajaran produktif. Saya bisa bertanya, kalau di sini kan kita memiliki rekan guru produktif satu orang yang jam terbangnya sudah tinggi. Saya banyak bertanya di sana seperti apa hotel sistem itu yang mungkin saya perlu pencerahan dari dia. Saya konsultasilah sebelum belajar dengan rekan sejawat kita. Berarti ada dukungan dari rekan sejawat Iya. terkait mapel masalah Iya. perhotelan juga Iya. ya. Oh ya, dari rentang keberhasilan 1 sampai 10 ketika Ibu terapkan strategi ini dalam pengembangan hal pedagogik dan pengetahuan siswa terkait dasar-dasar perhotelan, berapa kira-kira Target ya? ya Target yang ingin dicapai dari skala 1 sampai 10 mungkin saya pasang target 8,5. 8,5 dari sebelumnya ya? Iya, dari Minim ya? minim. Bisa dikatakan 1 sampai 10? Kalau sebelumnya mungkin ya mungkin Bapak juga tahu di bagaimana kondisi anak-anak 10 perhotelan kita. Ya mungkin sebelumnya 2 lah Pak posisinya. Oke, ya. Untuk kapan rencananya? Berencana Akan dilakukan ini? rencananya akan saya lakukan hari Kamis Pak di jam 8, 9, 10. Oke, hari Kamis 8, 9. Tanggal 28 itu 29 Agustus 2020. Oh iya Ibu ya. Jadi jadi kedepannya Ibu hanya sampai di situ dalam pengembangan atau secara berkelanjutan? Saya kalau bisa tentu saja kalau saya mencoba untuk berkelanjutan karena materi ini bukan materi ya Pak. Mata pelajaran ini cukup menarik dan menantang dan saya tidak ada beban Pak saat diberikan tugas mengajar ini. Tentu saja saya akan mencoba supaya anak-anak yang awalnya mungkin 2 bisa terisilah menjadi 8. Oke, super sekali Bu ya. Jadi akan dilaksanakan hari Kamis datang. Mudah-mudahan lancar di dalam prosesnya. Mungkin itu aja dari saya. Bagaimana Bu perasaannya sekarang terkait dengan bisa kalikan coaching ya? Ya. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya tentu saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Pak Made ya, karena itulah yang selama 1,5 bulan ini saya rasakan ketika mengajar di 10 perhotelan dengan mata pelajaran ini. Ya,
sehat dan sukses terus Bu ke depannya. Terima kasih. Ada yang itu aja. Selamat siang. Selamat siang. Ya.